Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nila. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi belajar tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Ayo kita belajar bersama-sama. Anak-anak, pelajaran IPA yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Sekarang kita akan belajar upaya pelestarian makhluk hidup itu sendiri. Anak-anak, kita perlu mengetahui bahwa kita memiliki hak untuk mengambil manfaat dari makhluk hidup lain. Akan tetapi, kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikan makhluk hidup tersebut agar tidak punah dan habis. Nah, anak-anak, Bu Nila ingin bertanya, kenapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Ya, betul sekali. Apabila hewan dan tumbuhan dapat hidup dan lestari, maka manusia akan tercukupi kebutuhannya, baik sandang, papan, maupun pangan. Hewan dan tumbuhan langka juga sangat penting bagi ilmu pengetahuan karena dapat digunakan untuk berbagai penelitian. Selain itu, tumbuhan dan hewan merupakan sumber bahan makanan dan sumber obat-obatan yang sangat penting bagi kita. Anak-anak, negara dan kita sebagai masyarakatnya mempunyai peranan penting untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Berikut ini adalah usaha-usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah pelestarian in situ, dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Anak-anak, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli atau habitat asli dari hewan dan tumbuhan itu hidup. Contoh dari pelestarian in situ diantaranya adalah 1. Taman nasional. Taman nasional ini berfungsi untuk melindungi makhluk hidup dan ekosistemnya. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia antara lain Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional ini berada di Banten, Jawa Barat. Salah satu hewan yang dilindungi adalah badak bercula 1. Yang kedua adalah Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini salah satu taman nasional yang melindungi keberadaan dari orang hutan. Yang ketiga adalah Taman Nasional Baluran. Salah satu hewan yang dilindunginya adalah banteng Jawa. Nah, Taman Nasional Baluran ini berada di Jawa Timur. Yang berikutnya adalah Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung, Sumatera. Salah satu hewan yang dilindunginya adalah gajah Sumatera. Dan masih banyak taman nasional yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencarinya di buku maupun di internet. Yang kedua adalah cagar alam. Nah, cagar alam ini berfungsi untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah agar tetap dalam keadaan alami. Beberapa contoh cagar alam yang ada di Indonesia terkhususnya yang pertama adalah cagar alam Pangandaran berada di Jawa Barat. Ada juga cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur, cagar alam Rafflesia di Bengkulu, dan banyak lagi cagar alam
yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi terkhususnya tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa ini dibentuk untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah, sehingga hewan tersebut dapat hidup dan berkembang biak tanpa ada yang mengganggu. Contoh hewan-hewan yang punah yang ada di Indonesia diantaranya adalah komodo, babi rusa, gajah Sumatera, harimau Sumatera, ada burung cendrawasih dan masih banyak lainnya. Contoh Suaka Margasatwa yang ada di Indonesia antara lain adalah Suaka Margasatwa Lorelindo di Sulawesi Tengah. Ini hewan yang dilindunginya diantaranya adalah babi rusa, anoa. Terus ada Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Itu jelas mereka memfokuskan untuk melestarikan dan menjaga hewan komodo. Terus ada Suaka Margasatwa Muara Angke di Jakarta. Ini banyak sekali hewan-hewan yang dilindunginya, ada kera, terus burung-burung yang ada di Jawa, terutama burung elang Jawa. Dan Suaka Margasatwa Gunung Liser di Aceh, ada juga Suaka Margasatwa Waikambas di Lampung. Terus ada Suaka Margasatwa Pulau yang ada di Maluku. Anak-anak, selain pelestarian in situ, juga ada pelestarian ex situ. Apa sih pelestarian ex situ itu? Ya, pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat atau tempat asli hewan dan tumbuhan itu hidup. Nah, contoh dari pelestarian ex situ itu diantaranya adalah kebun botani, terus ada kebun raya yang melindungi dan membudidayakan tumbuhan-tumbuhan langka. Terus ada kebun binatang. Pasti anak-anak pernah piknik ke kebun binatang. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk pelestarian ex situ. Terus ada lagi penangkaran hewan dan tumbuhan yang digunakan untuk pembudidayaan dan penangkaran hewan, baik itu hewan langka atau hewan yang biasanya digunakan sebagai pemanfaatan kerajinan seperti kulit buaya. Nah, itu biasanya biar buayanya itu tidak habis di lingkungannya, di habitatnya, karena digunakan sebagai dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, biasanya ditangkarkan atau dibudidayakan manusia. Nah, ini biasanya dibuatlah penangkaran hewan. Selain penangkaran hewan juga ada penangkaran tumbuhan, biasanya dibudidayakan. Beberapa contoh tumbuhan yang dibudidayakan diantaranya adalah jati, pohon jati ya, terus pohon cendana, gaharu, dan beberapa jenis rotan yang menjadi tumbuhan langka karena banyak ditebang untuk keperluan manusia. Biasanya tumbuhan tersebut itu dibudidayakan atau ditangkarkan dengan cara menanam kembali bibit-bibit tumbuhan tersebut. Selain itu ada juga peraturan juga tentang dilarang
penebangan pohon sembarangan. Kalau tidak ya peraturan penebangan pohon tapi disertai penanaman pohon kembali. Itu diantaranya pelestarian, beberapa contoh dari pelestarian di situ. Anak-anak, itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar hewan dan tumbuhan tetap hidup dan tidak punah. Masih banyak lagi upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, terkhususnya hewan dan tumbuhan langka ya. Nah, sekarang tugasnya carilah upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Kalian boleh mencari di buku maupun di internet. Kalian tuliskan jawabannya di buku catatanmu, lalu kirimkan ke Bunila. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikutinya dengan baik dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.